Perkenankan, saya Ardi pada siang hari ini akan memandu jalannya sesi simposium kedua tentang insufisiensi adrenal akut maupun kronis. Bersama saya sudah hadir narasumber kita, Dr. Dia Purnamasari, teknik dalam konsultan endokrin metabolik dan diabetes. Sesi ini akan terbagi dalam dua sesi presentasi yang akan diawali oleh Dr. Dia dan dibikin oleh saya. Mungkin tanpa memperlama lagi kepada Dokter Dia, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan, Dok. Baik, terima kasih, Dr. Ardi. Apakah suara saya cukup terdengar, Dok? Jelas, Dok. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Sidartawan, Prof. Imam, para guru besar lain, dan juga teman sejawat senior yang hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita semua bisa berkumpul untuk sama-sama mendiskusikan kasus-kasus di bidang endokrinologi yang saya yakin sebenarnya cukup lumayan kita sering temukan pada praktik klinis sehari-hari, namun mungkin karena variabel kasus manifestasinya yang tidak selalu jelas terlihat sehingga kadang-kadang kita terskip untuk menemukannya. Saya mendapatkan tugas dari panitia untuk membawakan topik mengenai manifestasi typical dan atypical dari insufisiensi adrenal. Sebenarnya untuk topik ini saya rasa untuk manifestasi atipicalnya mungkin agak sulit kami menemukan contohnya, tapi semoga aja dengan contoh yang ada bisa membuka wawasan kita bahwa presentasi kasus yang bisa dimunculkan oleh insufisiensi adrenal ini bisa bermacam-macam. Izin saya mulai share screen. Ya, topik yang saya dapatkan adalah manifestasi tipikal dan atipikal pada insufisiensi adrenal. Saya akan membawakan teori terlebih dahulu sebelum kita masuk pada beberapa contoh kasus, dimulai dari definisi, fisiologi, etiologi, diagnosis, kemudian kita akan masuk pada contoh-contoh kasus dan simpulan. Pada presentasi kali ini, saya tidak membahas sampai penata laksanaan karena itu sudah akan dibawakan oleh Dr. Ardi. Insufisiensi adrenal secara definisi adalah defisiensi hormon-hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Utamanya yang sering dibahas di sini adalah defisiensi glukokortikoid dan atau mineralokortikoid. Prevalensinya sebenarnya cukup jarang, namun kalau misalnya terjadi pada kondisi akut, dia bisa mengancam nyawa. Dan seringkali tidak dikenali sampai pasien itu mendapatkan stres metabolik yang cukup bermakna, seperti sepsis, kemudian pembedahan, sampai dengan trauma. Ini adalah jumlah kasus per populasi, baik insufisiensi adrenal yang primer maupun sekunder. Dan di sini kita bisa mengetahui bahwa pada insufisiensi adrenal sekunder kejadiannya lebih banyak. Dan ini biasanya banyak diakibatkan oleh penggunaan steroid eksogen. Manifestasinya sangat Lo bervariasi. harus pakai ini, Dari soalnya mulai dia suara. tidak Samsung. dari mulai tidak ada gejala sama sekali ya, dan sampai pada kondisi yang akut yang mengancam nyawa. Sedikit mengulang mengenai hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal kita terdiri dari dua bagian besar, yaitu korteks dan medula. Pada term insufisiensi adrenal ini kita akan lebih banyak membahas atau berkaitan dengan hormon-hormon yang diproduksi oleh korteks adrenal. Korteks adrenal terdiri dari 3 zona, yaitu zona glomerulosa, zona fasciculata, dan zona reticularis. Masing-masing zona ini memproduksi hormonnya masing-masing, yaitu hormon aldosteron oleh glomerulosa, kemudian zona fasciculata memproduksi kortisol, dan untuk reticularis utamanya adalah androgen adrenal. Kemudian juga ada medula adrenal di sini yang memproduksi katekolamin. Fisiologi hormon kelenjar adrenal tidak jauh berbeda dengan hormon-hormon tropik lain, yaitu dalam mekanisme umpan balik negatif dengan hipofisis dan hipotalamus. Kita bisa lihat di sini bahwa dari hipotalamus akan mengeluarkan kortikotropin releasing hormone yang merangsang hipofisis mengeluarkan ACTH, dan ACTH inilah yang akan merangsang kelenjar adrenal, utamanya zona fasciculata dan reticularis untuk memproduksi kortisol dan androgen.
Bagaimana dengan zona glomerulosa? Zona glomerulosa ini yang hormon utamanya adalah aldosteron, dia lebih banyak dipengaruhi oleh sistem renin-angiotensin dan kadar kalium, sehingga sangat sedikit pengaruhnya dari hormon ACTH. Ini nanti akan berdampak pada manifestasi klinik saat kita membedakan mana insufisiensi adrenal primer dan mana yang sekunder. Hormon kortisol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal akan memberikan umpan balik negatif pada kelenjar hipofisis maupun kelenjar hipotalamus, sehingga akan menurunkan CRH dan ACTH. Inilah sistem yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga menjaga agar kadar kortisol tidak berlebih maupun tidak kurang. Sebelah kanan adalah regulasi dari hormon aldosteron. Kita bisa lihat di sini hormon aldosteron lebih dipengaruhi oleh sistem renin-angiotensin, aldosteron, dan juga kadar kalium. Sehingga pada kondisi-kondisi di mana ACTH menurun, karena apakah itu lesi di hipofisis atau di hipotalamus, maka efek dari hormon aldosteron masih dipertahankan. Ini adalah jenis-jenis insufisiensi adrenal. Ada beberapa klasifikasi. Yang utama kita kenal adalah primer dan sekunder. Kita bisa lihat di gambar sebelah kiri terlebih dahulu. Ini adalah insufisiensi adrenal primer, di mana terdapat kerusakan atau gangguan pada kelenjar adrenalnya, pada korteks adrenalnya, sehingga mengakibatkan penurunan produksi kortisol dan ini memberikan umpan balik negatif ke hipotalamus dan hipofisis sehingga terjadi kenaikan hormon ACTH dari hipofisis. Berbeda dengan insufisiensi adrenal primer, pada insufisiensi adrenal sekunder, kerusakan atau kelainannya ada di hipofisis. Ya. Ada beberapa sumber yang mengemukakan insufisiensi adrenal tersier kalau ternyata sumbernya itu dari hipotalamus. Sedangkan kalau hipofisis dikatakan sekunder. Tapi juga ada yang menyamakan di antara keduanya. Baik itu hipofisis maupun hipotalamus dikatakan insufisiensi adrenal sekunder. Di mana di sini produksi ACTH menurun karena beberapa sebab, bisa karena kelainan infiltratif di dalam hipofisis atau karena penekanan penggunaan eksogenus steroid. Sehingga di sini terjadi penurunan kadar ACTH dan kita tahu ACTH sangat mempengaruhi zona fasciculata dan reticularis dalam memproduksi kortisol dan androgen adrenal sehingga di sini hormon-hormon yang terdampak adalah kortisol dan androgen, sementara aldosteron masih dalam rentang normal. Jadi inilah perbedaan utama yang bisa kita lihat antara insufisiensi adrenal primer dan sekunder. Klasifikasi lain yang bisa kita lihat di sini adalah absolut dan relatif, di mana absolut biasanya kita temukan pada insufisiensi adrenal primer atau Addison disease, di mana penyebab tersering adalah adrenalitis karena autoimun atau karena infeksi TB. Pada kondisi yang relatif, terjadi gangguan respon tubuh terhadap stres. Sehingga pada kondisi normal yang harusnya pada saat seseorang itu stres terjadi peningkatan kortisol yang diinduksi stres, ternyata ini semua responnya menjadi tumpul. Nah, selain itu ada juga teori yang menyampaikan ada down regulation dari cortisol binding dan reseptor adrenergiknya. Inilah yang menyebabkan insufisiensi adrenal relatif. Jadi dia baru muncul kalau ada stres metabolik yang signifikan yang bermakna. Sehingga barulah muncul gejala-gejala insufisiensi adrenal. Namun pada kondisi pasien itu tenang, klinis tenang, maka tidak muncul gejala-gejala insufisiensi adrenal. Pembagian lain, mungkin nanti ini yang juga akan dibahas oleh pembicara berikutnya, yaitu Dr. Ardi, adalah insufisiensi adrenal akut dibandingkan dengan kronik. Saya tidak akan banyak membahas, nanti akan dibahas oleh Dr. Ardi. Nah, ini salah satu jenis insufisiensi adrenal primer yang kita kenal dengan Addison disease, ya, ditemukan oleh Thomas Addison, ya, dan seperti yang tadi sudah kita bahas, karena memang kerusakannya di korteks adrenal, maka manifestasinya adalah defisiensi baik glukortikoid maupun mineralokortikoid. Nah, ini adalah tabel penyebab
atau etiologi dari insufisiensi adrenal primer. Dikatakan sebanyak 85-90% disebabkan oleh proses autoimun, yaitu adrenalitis, sehingga pemeriksaan 21-hidroksilase autoantibody seringkali direkomendasikan pada pasien-pasien yang sudah ditegakkan secara biokimiawi mengalami primary adrenal insufficiency. Penyebab lain adalah yang tersering di sini adalah Mycobacteria tuberculosis yang beberapa kasus di kita ditemukan karena Mycobacterium tuberculosis, kemudian atau penyebab-penyebab lain yang bisa mengganggu kelenjar adrenal, apakah itu tumor, perdarahan, pembedahan, dan pada kasus anak-anak penyebab tersering adalah congenital adrenal hyperplasia. Selain itu, satu lagi penyebab yang juga kita perlu singkirkan dari anamnesis, yaitu pengaruh obat-obatan. Terutama di sini adalah penghambat enzim, yaitu ketokonazol, flukonazol, atau obat-obatan yang termasuk dalam obat anti jamur. Ini adalah tabel mengenai beberapa etiologi pada insufisiensi adrenal sekunder. Ya, kalau yang tadi primer, ini yang sekunder, yaitu setiap gangguan atau kelainan yang mengenai kelenjar hipofisis. Apakah itu berupa tumor, apakah memang proses infeksi, ada obat-obatan, maupun trauma. Ya. Untuk menegakkan diagnosis insufisiensi adrenal, tidak jauh berbeda dengan bagaimana cara kita mendiagnosis kelainan-kelainan atau endokrin yang lain, kita selalu berawal dari manifestasi klinik. Kita melihat ada kecurigaan ke arah suatu gangguan endokrin tertentu dari riwayat, dari gejala, dari tanda-tanda, kemudian kita lihat ada pemeriksaan fisik yang sesuai. Nah, dari situlah kita akan merancang pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi kelainan biokimiawi. Sebelum kita melakukan pemeriksaan biokimiawi, sebaiknya kita tidak langsung jumping ke pemeriksaan lokalisasi, yaitu pencitraan. Jadi kita tegakkan dulu kelainan biokimiawinya. Pada insufisiensi adrenal, ada pemeriksaan rutin yang biasanya untuk menangkap beberapa tanda dari insufisiensi adrenal, yaitu misalnya hematologi rutin, elektrolit, di mana kita bisa menemukan defisiensi mineralokortikoid berupa hiponatremi, dengan kalium yang normal atau meningkat, bagaimana dengan fungsi ginjal, dan glukosa darah, di mana kita tahu pada beberapa kasus insufisiensi adrenal dapat ditemukan hipoglikemia. Lalu kita akan masuk pada pemeriksaan hormonal. Untuk pemeriksaan hormonal, kita bisa memeriksa pemeriksaan hormonal sewaktu, ya, maupun kita melakukan tes provokasi atau tes dinamik tes, ya. Sebenarnya dalam beberapa panduan mereka menganjurkan pada kondisi-kondisi terjadi kecurigaan ke arah insufisiensi adrenal, kita disarankan untuk melakukan tes stimulasi ACTH. Namun di Indonesia kita tahu bahwa ACTH sintetik ini sulit didapatkan, kita seringkali membawa dari luar untuk kita simpan di sini, sehingga pemeriksaan kortisol dan dilanjutkan dengan pemeriksaan ACTH merupakan pendekatan yang sering dilakukan. Bagaimana posisi pemeriksaan kortisol dibandingkan dengan pemeriksaan dinamik? Nanti kita akan lihat ada salah satu studi yang meneliti. Apabila kita sudah menegakkan kelainan biokimiawi, bahwa memang pada pasien ini terdapat insufisiensi adrenal, maka kita akan masuk ke lokalisasi. Apakah kelainan biokimiawi ini mengarah pada kelainan di adrenal? Apakah mengarah pada kelainan di atas atau hipofisis hipotalamus? Maka kita akan menentukan apakah kita memerlukan CT scan abdomen ataukah kita memerlukan MRI kepala. Pemeriksaan lain yang juga bisa kita lakukan adalah autoantibody. Kalau pada kasus-kasus di luar negeri atau di negara maju yang tersering adalah autoimun atau adrenalitis, maka pemeriksaan autoantibody ini sangat penting untuk menyingkirkan atau mendiagnosis etiologi. Kita juga bisa memeriksa penyebab infeksi tersering, dan pada beberapa guideline juga menyarankan untuk Addison disease atau primary adrenal insufficiency, kita bisa memeriksa plasma renin activity yang akan ditemukan meningkat seiring dengan peningkatan ACTH. Gejala klinis. Ya, gejala klinis yang kita temukan antara IA primer dan IA sekunder, di sini tadi kita sudah bahas perbedaannya adalah biasanya melibatkan defisiensi
mineralokortikoid atau tidak. Dan ini adalah manifestasi dari masing-masing defisiensi hormon tersebut. Untuk defisiensi glukokortikoid, keluhannya bisa berupa kelelahan, terjadi hipoglikemia, ya, terjadi juga hiponatremia, karena ternyata ada peran kortisol terhadap regulasi hormon ADH. Sehingga pada saat kortisol itu rendah, maka akan terjadi sedikit peningkatan hormon ADH dan terjadi simptom seperti SIADH yang manifestasinya adalah hiponatremia. Demikian juga yang dialami oleh hormon tiroid, di mana kortisol juga pada kondisi tertentu bisa menghambat sekresi dari TSH, sehingga pada insufisiensi adrenal dapat ditemui sedikit peningkatan dari TSH. Defisiensi mineralokortikoid bisa ditemukan dalam bentuk deplesi volume, tekanan darah yang rendah, atau juga terjadi hiponatremi dan hiperkalemi, salt craving, nyeri kepala. Dan di sini ada tanda-tanda defisiensi androgen adrenal, dan ini memang tidak terlalu khas ya. Atau ada gejala-gejala lain. Hiperpigmentasi. Ini menandakan adanya peningkatan ACTH ya. Karena kita tahu ACTH dan melanocyte stimulating hormone berasal dari regio yang sama ya. Sehingga apabila terjadi peningkatan ACTH maka akan terjadi peningkatan MSH yang akan berdampak pada gejala hiperpigmentasi. Anamnesis tambahan yang tadi sudah kita bahas, bagaimana penggunaan riwayat steroid, jamu-jamuan yang mungkin dicurigai mengandung steroid, obat-obatan anti-tuberkulosis maupun obat jamur. Dari salah satu literatur, mereka mencantumkan mana simptom-simptom yang cukup sering dan mana yang cukup jarang. Mungkin ini juga bisa menjadi panduan kita, mana yang tipikal untuk insufisiensi adrenal dan mana yang atipikal. Kita bisa lihat di sini yang banyak ditemukan adalah kelelahan, tidak nafsu, gangguan gastrointestinal ya. Dan kita bisa lihat di sini beberapa kelainan yang tidak umum atau atipikal mungkin jarang yaitu eosinofilia. Nanti kita ada satu kasus yang bermanifestasi sebagai hipereosinofilia. Ini adalah gejala klinis lagi, mungkin tidak perlu saya ulang, kurang lebih sama seperti yang tadi sudah disampaikan, dapat mengenai beberapa sistem tubuh, mulai dari susunan saraf pusat, sistem kardiovaskular, hematologi, elektrolit, neuropsikiatri, ya. Nanti kita ada salah satu contoh atipikal manifestasi karena ada gejala neuropsikiatrik, gangguan dermatologi, dan muskuloskeletal. Nah, ini hiperpigmentasi pada insufisiensi adrenal primer, kita bisa melihat ada lesi-lesi gelap di bagian mukosa dan juga di bagian lipatan-lipatan ya, di area-area yang banyak terjadi friksi, bisa di area tangan ya, di buku-buku jari ya, juga ada di kaki. Ini akibat peningkatan MSH. Nah, ini adalah beberapa alur diagnosis dari insufisiensi adrenal untuk menegakkan etiologinya. Yang pertama, yang ini tadi mirip seperti yang sudah disampaikan dari gejala dan tanda. Dan kemudian di sini kalau dari AFP menyarankan pemeriksaan serum kortisol. Dan apabila di sini ditemukan serum kortisol dan kita sudah mengeksklud penggunaan steroid sebelumnya, maka kita melakukan pemeriksaan tes stimulasi ACTH. Dan di sini akan dilihat respon ACTH 1,5 sampai 1 jam. Dan kita bandingkan apakah ACTH-nya terdapat peningkatan atau tetap normal atau bahkan rendah. Disitulah maka kita bisa menegakkan insufisiensi adrenal primer apabila ditemukan kortisol yang rendah dengan peningkatan ACTH yang minimal 2 kali di atas batas normal. Ini juga dari Endocrine Society. Sama, mereka menyarankan untuk melakukan tes stimulasi ACTH. Namun pada kondisi di mana pasien itu kritis, tanda-tanda insufisiensi adrenalnya jelas, sebaiknya kita treatment terlebih dahulu ya, baru nanti kita bisa melakukan diagnosis setelahnya. Nah, di sini juga sama ya, apabila kita menemukan ACTH yang meningkat, maka kalau di luar negeri mungkin ya kita akan lebih fokus untuk mengingat penyebab adrenalitis atau imun, dan tapi kalau di kita biasanya kita penyebabnya adalah kelainan di adrenal dalam bentuk infeksi TB. Kita bisa melakukan pemeriksaan CT untuk lokalisasi, dan di sini kita bisa lihat berbagai macam profil dari mulai kalsifikasi, pembesaran, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tes-tes yang dapat digunakan
baik pada insufisiensi adrenal primer maupun sekunder. Di sini kita bisa lihat kadar kortisol pagi dan ACTH pagi ya. Dikatakan pada beberapa literatur kortisol kurang dari 5 mikrogram per desiliter atau bahkan beberapa literatur mengatakan juga kurang dari 3,5 itu sudah confirm insufisiensi adrenal ya. Dan di sini ada tes dinamik berupa tes stimulasi ACTH ya atau synapten test. Dan di sini juga kita bisa lihat ada namanya insulin tolerance test. Tes ini jarang digunakan ya pada kondisi-kondisi insufisiensi adrenal. Mungkin pada kondisi-kondisi yang meragukan, di mana pada tes synapten kita agak sulit mengambil simpulan, mungkin kita bisa lanjutkan juga pada insulin tolerance test. Pemeriksaan ini cukup berbahaya, jadi tidak disarankan dilakukan rutin pada semua subjek atau pasien. Untuk pasien-pasien yang berisiko mengalami perburukan kondisi dengan menginjus hipoglikemi sampai di bawah 40, maka sebaiknya tidak dilakukan. Di sini pada saat gula darah sudah berhasil ditekan sampai 40, apabila tidak terjadi peningkatan kortisol seperti yang diharapkan, maka bisa ditegakkan suatu insufisiensi adrenal. Nah, ini ada satu jurnal yang membandingkan bagaimana efikasi dari penggunaan pemeriksaan serum kortisol pada pagi hari dibandingkan dengan insulin tolerance test dan kortikotropian test, stimulation test. Di sini dikatakan bahwa kadar kortisol pagi di bawah 3,5 ya dan di atas 10 itu sebenarnya sudah hampir mampu mendiagnosis ya ada tidaknya insufisiensi adrenal pada lebih dari 50% kasus. Sehingga dikatakan karena pemeriksaan ini lebih mudah dan relatif murah, disarankan sebagai pemeriksaan awal. Baru apabila dari sini terdapat kecurigaan, kita bisa melanjutkan pada tes provokasi atau tes dinamik, diantaranya ACTH stimulation test. Sekarang kita akan masuk pada manifestasi atipikal. Kasus pertama adalah kasus yang kita temukan atau kasus yang kita dapatkan dari salah satu jurnal di mana kejadian adrenal insufisiensi ini bersamaan dengan kejadian itu yang mengalami KAD secara akut. Kita tahu bahwa pada diabetes mellitus tipe 1 merupakan kondisi autoimun ya, dan pada saat yang bersangkutan datang dengan klinis KAD pada saat itu sempat ditemukan gejala-gejala ke arah insufisiensi adrenal, diantaranya gangguan elektrolit, namun ternyata pada saat diperiksa kortisolnya normal. Namun pada kasus ini setelah dievaluasi dengan beberapa tes dinamik, akhirnya diputuskan ini memang adalah suatu insufisiensi adrenal dan kondisinya membaik setelah diberikan hidrokortison. Di sini kita bisa lihat bahwa pada kondisi-kondisi pasien yang akut, terutama yang ada di perawatan intensif, apabila kita ingin menegakkan insufisiensi adrenal dengan memeriksa kadar kortisol, seringkali agak susah, karena biasanya kadar kortisol itu akan normal, karena dia akan sedikit terangsang dengan stres metabolik yang terjadi. Jadi, jangan mengandalkan pemeriksaan kortisol acak pagi hari pada kasus-kasus setting akut illness, karena itu akan menjadi false negatif. Kasus kedua, ini dari satu jurnal yang mengemukakan manifestasi insufisiensi adrenal yang ditandai dengan adanya ruam atau rash ya. Di sini dikatakan adalah Wells syndrome ya. Pasien ini sebelumnya pernah dirawat dengan gejala hiponatremi dengan UTI, kemudian dia saat pulang perawatan mengeluh adanya lesi kemerahan ya. Dan dari hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan ada hipereosinofilia ya dengan low osmolality, dan ternyata setelah dievaluasi hormon kita temukan di sini ada hipokortisol. Pemeriksaan ACTH menunjukkan nilai yang relatif normal, sehingga next step-nya yang dicurigai adalah dari atas ya. Kita bisa lihat di sini ada ditemukan ternyata ada makroadenoma hipofisis ya, sehingga menyebabkan insufisiensi adrenal. Dan diagnosis akhirnya adalah pituitary gonadotrophic adenoma dengan apopleksi. Pada kasus hipereosinofilia pada adrenal insufisiensi ini juga beberapa kali dilaporkan. Dikatakan bahwa kortisol ini berhubungan dengan proses apoptosis dari eosinofil, sehingga pada kondisi-kondisi di mana terjadi hipokortisol, maka akan terjadi hipoeosinofilia. Ya, jadi
Ini mungkin salah satu manifestasi yang cukup atipikal atau jarang, namun bisa kita pertimbangkan pada kasus-kasus di mana terjadi hipereosinofilia, tentu dengan gejala klinis lain yang mendukung ke arah insufisiensi adrenal. Kasus berikutnya adalah kasus di mana ditemukan gangguan psikotik yang cukup berat sebagai manifestasi dari insufisiensi adrenal. Di sini pasien memiliki riwayat depresi yang progresif sejak 5 bulan sebelumnya dan sudah berkonsultasi ke tim psikiatri, dan pada saat masuk rumah sakit ditemukan tanda-tanda hipotensi. Pada evaluasi lebih lanjut ditemukan ada hiponatremi dan hiperkalemi, dan ini merupakan salah satu gejala yang khas ya untuk mengarah pada primary adrenal insufficiency dan ditunjang dengan nilai ACTH yang sangat meningkat, bahkan ini lebih dari 2 kali di atas normal. Gejala neuropsikiatrik pada adrenal insufficiency ada beberapa mekanisme yang diajukan di sini ya. Yang pertama bisa diakibatkan karena hiponatremia ya, yang menyebabkan adanya gangguan pada otak ensefalopati sehingga akan mengganggu tingkat level kesadaran, memori, dan cara berpikir. Dan di sini juga kita tahu bahwa pada otak terdapat beberapa reseptor glukokortikoid, sehingga adanya stimulasi yang rendah dari glukokortikoid tentu akan menyebabkan gangguan pada beberapa sistem yang terkait dengan reseptor glukokortikoid. Nah, ini untuk manifestasi tipikal, mungkin teman-teman sejawat sudah memahami semua ya. Izin saya menyampaikan satu kasus saja sebelum saya akhiri. Ini adalah kasus seorang wanita ya dengan keluhan lemas ya. Tadi kita sudah lihat bahwa keluhan lemas merupakan keluhan yang relatif sering ya ditemukan. Relatif sering ditemukan keluhan lemas, kemudian kulitnya menggelap ya. Dan di sini ternyata pasien memiliki riwayat TB paru dengan minum OAT ya. Dan di sini ditemukan ada hiperpigmentasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Aswin yang berkenan untuk membagikan gambar dari kasus yang pernah di-share ya. Yaitu ini ada hiperpigmentasi dari mukosa lidah, bibir ya. Ini ada juga hiperpigmentasi di area tangan dan kaki. Dan dalam pemeriksaan kita temukan di sini ada hiponatremia ya dengan kalium yang relatif normal, tapi ini sudah mendekati batas atas juga ya. Dan ternyata kortisol paginya rendah dengan ACTH yang sangat tinggi. Ini adalah confirm suatu primary adrenal insufficiency. Dan dari pemeriksaan CT abdomen ternyata ditemukan kelenjar adrenal terdapat kalsifikasi ya. Sayangnya tidak sampai dilakukan biopsi ya. Tapi mungkin untuk biopsi kita akan sampaikan di satu kasus terakhir. Ada satu case report yang disampaikan oleh tim divisi metabolik endokrin dari Semarang ya. Di sini menemukan kasus yang kurang lebih sama dengan kasus sebelumnya, dengan ada keluhan-keluhan ke arah insufisiensi adrenal, kemudian tanda-tandanya juga cukup jelas, ada hiperpigmentasi. Di sini pasien kemudian diberikan terapi hidrokortison ya. Dan karena memang dilakukan operasi atau laparoskopi adrenalnya yang membesar, ternyata dari hasil histopatologinya ternyata adalah TB. Jadi ini confirm TB, adrenal tuberkulosis yang menyebabkan manifestasi primary adrenal insufficiency. Ini adalah slide terakhir saya. Jadi insufisiensi adrenal primer dan sekunder biasanya kita bedakan dari manifestasi defisiensi mineralokortikoidnya, dia akan ada pada insufisiensi adrenal yang primer. Untuk manifestasi atipikal bisa bervariasi dari mulai gangguan pada pemeriksaan darah dan kemudian manifestasi di kulit seperti pada kasus kita tadi yaitu hipereosinofilia, kemudian gangguan psikiatri, dan pada kasus-kasus rawat inap seringkali kita temukan ada yang stress-induced adrenal insufficiency. Dan pada kasus-kasus di mana kita tidak jelas apakah ini ke arah adrenal insufficiency, namun ada beberapa gejala yang mendukung, tidak ada salahnya kita melakukan tes screening dengan atau tanpa disertai tes dinamik. Pemeriksaan kortisol pagi memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang cukup baik untuk menegakkan insufisiensi adrenal dengan cut-off kurang dari 3,5. Sedangkan untuk kasus-kasus dengan kecurigaan insufisiensi adrenal namun kortisolnya antara 3,5 sampai kurang dari 10 pada beberapa
literatur mengatakan 14. Nah, ini mungkin memerlukan tes konfirmasi atau dynamic test untuk mengkonfirmasi ada tidaknya insufisiensi adrenal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Izin saya kembalikan kepada moderator.